Ketua, saya yang mau sharing, mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Khusus kami di Papua, soal Tritunggal atau Trinitas ini memiliki versi tersendiri. Dalam konteks gereja memahami secara Alkitabiah dan budaya itu sedikit berbeda. Karena konteks ini kita memang juga harus bisa melihat secara budaya. Yang saya maksudkan adalah terkait dengan mendukakan Roh Kudus. Allah Bapa telah mengutus nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, bahkan dibunuh semua. Bahkan kita tahu Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Mendukakan Roh Kudus. Allah Bapa telah mengutus nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, bahkan dibunuh semua. Bahkan kita tahu Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Terkait dengan mendukakan Roh Kudus. Allah Bapa telah mengutus nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, bahkan dibunuh semua. Bahkan kita tahu Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu juga dibunuh oleh manusia. Sampai akhirnya Allah mengirim rohnya. Melalui Pentakosta kita tahu Allah berkenan melalui rohnya yang kudus. Sehingga Yesus pernah mengatakan, dosa terhadap anak manusia masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, dalam konteks Allah Tritunggal seperti ini, bagaimana kita menjelaskannya? Bahwa Allah begitu keras dan tegas. Bagaimana kita bisa menjelaskannya, Pak Ketua? Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua ST Jayapura. Ini luar biasa ini ya. Ya, luar biasa. Jadi gini, ketrinitasan Allah itu yang kita kenal dalam, dikatakan Esa dalam keilahian, dalam hakikat, dan tiga dalam pribadi. Memang belum kita jelaskan ya, di seminar ini nanti akan dijelaskan. Tapi itu sementara saya sampaikan. Tiga pribadi itu yang utuh dan yang sempurna itu tidak bisa dipisahkan. Ya, baik dalam keilahiannya maupun dalam kepribadiannya. Kalau kita mendukakan Bapa, itu sudah mendukakan juga Anak dan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus sudah sama juga mendukakan Anak dan Bapa. Ya kan? Nah, kalau tadi yang dikatakan ketika menghujat Yesus sebagai manusia itu masih bisa diampuni. Karena satu-satunya dari tiga pribadi itu menjadi manusia hanya pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Masih diampuni. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus itu roh Allah, ya, ini juga harus kita bedakan antara menghujat dan mendukakan, ya kan gitu. Menghujat itu pelakunya siapa? Orang Kristen yang sudah lahir baru seharusnya tidak akan pernah menghujat Roh Kudus, bahkan mengolok-olok Tuhan Yesus. Mengapa? Karena roh yang di dalam dia justru yang buat dia percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus. Bagaimana di sisi lain, di waktu lain, menghujat. Gitu. Tidak akan pernah mungkin itu. Tidak akan pernah mungkin itu. Ya kan? Nah, tidak akan pernah. Ini pelakunya siapa? Jelas. Orang yang belum lahir baru atau orang yang belum percaya kepada Yesus. Ya, pada Yesus. Nah, kalau dia lakukan itu sampai matinya pelaku itu, maka jelas tidak ada pengampunan.
tidak akan pernah ada pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan setelah kematian. Pengampunan itu pada saat kita hidup di dunia ini. Berlakulah pengampunan itu. Makanya jangan kita berdoa ke kuburan, berdoa untuk opa oma kita, Tuhan ampunilah dosa opa oma saya ini yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu, kan datang gitu. Ya, mau seperti apapun kita mohon, tidak akan gunanya itu. Masih waktu kita hidup gitu, masih hidup. Nah, tapi hari ini ada yang menghujat Roh Kudus, menghujat Roh Tuhan itu. Barangkali mungkin dia besok atau lusa kita tidak tahu, dia bertobat. Dia bertobat. Ya, masih bertobat di dunia ini, hidup di dunia ini, ya Tuhan pasti terima, Tuhan pasti ampuni. Kan? Tuhan ampuni, kan gitu. Tuhan ampuni. Tapi kalau dia terus-menerus menghujat dan tidak percaya kepada Tuhan, menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, nah, ya sampai matinya ya, jelas sekali lagi tidak ada pengampunan. Harus dibedakan dengan mendukakan Roh Kudus di kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke 29-30 itu. Di sana dikatakan mendukakan Roh Kudus. Itu Paulus berbicara kepada siapa? Kepada jemaat di Efesus. Siapa itu jemaat? 1 Korintus 1 ayat kedua dikatakan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dipilih oleh Tuhan. Maka jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Menegur jemaat di Efesus, bukan Filipi. Ya, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang sudah percaya. Ditegur oleh Rasul Paulus. Tegurannya apa? Ya, tegurannya Rasul Paulus itu adalah supaya mereka jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya pelaku dari mendukakan Roh Kudus itu beda dengan pelaku menghujat Roh Kudus. Ya. Pelaku dari mendukakan Roh Kudus itu adalah lingkungan orang percaya. Maka diawali, buanglah dusta, jangan lagi mencuri, janganlah mengucapkan perkataan kotor, janganlah mendukakan Roh Kudus. Nah, ya kan, di Efesus 4 itu. Ini masih sering dilakukan oleh orang-orang percaya di gereja. Ya. Nah, makanya ditegur, jangan dukakan Roh Kudus. Nah, didukakan. Nah, ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka Tuhan berikan kepada kita suatu anugerah untuk kita bisa datang mohon ampun. Gitu. Kalau sedikit aja kita berdusta ke suami, berdusta kepada istri, atau dibilang bohong putih kan gitu ya kan. Ada istilah bohong putih ya. Karena tidak ada bohong putih, tapi sering digunakan itu. Demi kebaikan bohong kepada istri. Itu aja udah mendukakan Roh Kudus, bukan menghujat loh, beda. Ya kan? Nah, mendukakan Roh Kudus. Nah ini harus kita bedakan. Jadi sekali lagi salah satu dari pribadi itu kita bohongi, kita lukai. Nah, itu udah menyangkut 3 pribadi. Nah, 3 pribadi. Nah, itu ya. Baik, itu yang perlu saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Nah, oke. Mantap. Ya. Oke, ya. Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Ya, kalau lanjut. Saya Pak Ketua bisa. Ya, silakan. Ya. Mungkin buat rekan hamba Tuhan sebagai Pak Ketua yang di Papua. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk menjelaskan kepada jemaat kira-kira tentang pengertian istilah Tritunggal dalam keseharian. Kalau menurut saya, kita menyebut Tritunggal itu untuk dalam bentuk sisi ilahi, dan manusia bisa menjadi gambaran sebagai trikotomi. Trikotomi tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kira-kira begitu Pak Ketua. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah disebut sebagai Tritunggal atau dikenal juga Trinitas, manusia juga dapat disebut sebagai trikotomi, di mana satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Contohnya, kalau manusia tanpa roh itu disebut dengan mayat. Manusia tanpa jiwa disebut dengan orgil atau orang gila. Selanjutnya, manusia tanpa tubuh itu disebut hantu. Kira-kira seperti itu. Artinya manusia, esensi manusia itu dapat disebut manusia
ketiga komponen ini tidak dipisahkan. Kira-kira demikian. Dan mengenai mendukakan Roh Kudus pada aplikasi masa kini, kira-kira itu tentang gereja yang ada sekarang yang tidak percaya akan pekerjaan dinamika daripada Roh Kudus yang progresif. Artinya gereja yang menghujat itu artinya gereja yang tidak percaya akan karya daripada Roh Kudus dan tidak juga melibatkan Roh Kudus sebagai jemaat atau sebagai gereja atau sebagai mempelai daripada Kristus sendiri. Itu dari saya saja tambahan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chen untuk salunya. Jadi boleh itu gunakan ilustrasi, tapi bagaimanapun ilustrasi itu tidak bisa sempurna ya menjelaskan tentang ketritunggalan. Ya, tidak bisa ya. Boleh itu. Nah, boleh saja. Ya, gunakan gitu ya. Jadi nanti ada juga yang menolak itu, tidak boleh kan karena tidak ada apapun perbandingan yang disamakan dengan Tuhan. Karena nanti akan saya bisa jelaskan itu tentang trikotomi tadi itu ya. Trikotomi ya, barangkali itu ada positifnya tapi lebih banyak kepada hal yang negatifnya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua tadi, sekali lagi saya harus sampaikan, kita perhatikan konteks tadi menghujat Roh Kudus. Baca ayat itu, Yesus itu sedang berkata kepada siapa? Berbicara kepada siapa? Ya kan? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu konteksnya itu. Ya, konteksnya itu, ya. Nah itu. Jadi itu konteksnya. Jadi itu tidak konteks kepada gereja itu. Ya, kalau gereja itu kan eklesia. Dari kata coba kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat yang kedua itu gereja. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang kedua, minta tolong Pak Chen baca. Mohon di yang lain mungkin bisa bantu baca karena saya nggak tahu pakai handphone ini, kalau saya keluar nanti takutnya hilang. Oke. Masih pemula. Oke. 1 Korintus 1 ayat kedua. Ini gereja ini. Coba ini eklesia. Silakan. Adolf dan Kantin Dago. Ya. Ada coba ya. Ya, 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Nah, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. 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 Gereja. Jadi gereja tidak akan pernah menghujat Roh Kudus, ya. Tidak akan pernah menghujat Tuhan, ya. Tidak akan pernah. Nah, jadi konteksnya begitu. Tapi kalau mendukakan, ya hampir tiap hari kali kita mendukakan. Ya. Coba dibuka lagi Efesus 4 tuh ayat yang ke-29 sampai 30. Barangkali dibaca. Nah, tolong Pak Adolf Kantin Dago. Ya, Pak. Nah. Efesus pasal 4 ayat mulai baca 29 sampai 30. Silakan, Pak. Silakan. Efesus pasal 4 ayat 29, demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Okay. Segala kepahitan, demikian Pak. Ya, lanjut. Segala kepahitan boleh. Lanjut. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Okay. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Amin. Ini Paulus berbicara dalam konteks lingkungan siapa nih? Komunitas orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dikatakan janganlah kau mendukakan Roh Kudus. Diingatkan, ditegur.
ya. Artinya orang Kristen itu masih bisa mendukakan Roh Kudus, gitu, ya. Yes. Tapi kalau menghujat enggak. Menghujat itu artinya didefinisikan menghujat itu begini loh. Menghujat itu menolak ya keilahian Tuhan di dalam pribadi Yesus dalam keadaan Roh Kudus, menolak itu sampai dia mati. Ditolak, itu kan. Nah, itu. Sehingga tidak ada dosa pengampunan. Sama dengan tidak percaya ya Pak Ketua ya. Ya. Kata menghujat berarti sama dengan tidak percaya. Ya, ya. Jadi tidak percaya. Jadi menghujat gitu loh. Ya, tidak terpercaya kepada keilahian dari Tuhan Yesus, bahkan dari Roh Kudus sendiri. Ya, karya-karya dari Tuhan Yesus tidak diterima, ditolak sampai matinya. Itulah artinya menghujat Roh Kudus, ya. Dan ini sangat tidak mungkin dilakukan orang sudah dipilih oleh Tuhan.